pertama pecahkan satu butir telur, ini ukuran sedang ya, ini enggak yang besar banget, cuman ukuran sedang. Kemudian masukkan untuk gula pasirnya 150 gram, vanilla essence-nya setengah sendok teh. Kemudian untuk 3 bahan ini aku mixer ya dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Jika sudah larut gulanya dan telur, kemudian naikkan speednya menjadi yang paling tinggi. Di sini aku mixer cuman 1 menitan. Nah, sebentar saja, kemudian lanjut aku matiin dulu sebentar. Aku masukin untuk SP-nya 1 sendok teh. Teman-teman boleh ganti menggunakan Ovalet ataupun TBM. Tapi di sini aku selalu menggunakan SP ya, teman-teman. Dan lanjut ini aku mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi sampai putih kental dan berjejak. Untuk waktunya di sini aku cuma butuh 5 menitan aja ya. Dan hasilnya seperti ini, meskipun gulanya belum benar-benar larut tapi enggak apa-apa. Yang penting si adonannya ini sudah kaku dan berjejak seperti ini. Lanjut aku masukin untuk larutan susu kental manis 1 sachet, kemudian aku tambahin air. Pokoknya total 180 ml. Ini dimasukin dengan 3 tahap ya. Jadi tahapan pertama ini dimixer dengan kecepatan paling tinggi selama 2 menitan. Ketika si airnya sudah masuk dan menyampur ke adonan, lanjut masukin lagi dari 2/3-nya. Nah, ini dimasukin, masih sisa ya 1/3-nya. Kemudian ini dimixer dulu sampai seperti ini. Pokoknya pemixeran 1 sampai 2 menitan. Kemudian di sini juga aku sudah siapkan tepung terigu 200 gram, baking powder setengah sendok teh, dan jangan lupa sedikit aja garam. Dan ini diaduk dulu sampai tercampur rata, kemudian baru digunakan. Oke, lanjut. Jangan lupa untuk diayak ya, supaya si bahan keringnya ini tidak bergerindil ketika dicampur dengan bahan basahnya. Oke, di sini aku mixer dengan kecepatan paling rendah aja, nggak usah terlalu lama, hanya sampai tercampur rata. Kemudian aku masukin sisaan dari si susu cairnya itu. Dan ini masih dimixer dengan kecepatan masih sangat rendah, nggak usah terlalu lama, dikhawatirkan adonannya akan turun dan hasil bolunya akan bantat. Aku masukin lagi untuk sisaan bahan keringnya. Jadi untuk bahan keringnya ini aku masukin bertahap ya, jadi 2 tahap. Kalau untuk bahan cairnya aku masukin 3 tahap. Kenapa seperti itu? Supaya menjaga konsistensi adonannya tidak turun dan untuk hasil bolunya nanti akan ngembang dengan bagus. Dan dimixer lagi dengan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu tinggi, rendah aja, cuman sebentar, hanya sampai 1 menitan aja. Penggunaan mixer aku selesai, aku ganti menggunakan spatula, aduk balik dari bawah ke atas, memastikan tidak ada lagi adonan yang masih memisahkan diri. Nah, ini aku aduk supaya benar-benar tercampur rata. Di sini aku nggak pakai minyak ataupun margarin ya, cukup menggunakan larutan susu kental manis aja. Nah, ini konsistensi akhirnya seperti ini ya, jadi nggak terlalu cair, nggak terlalu padat juga. Oke, lanjut, ini aku bagi menjadi 3 bagian karena di sini aku mau pakai 3 warna. Satunya warna ungu. Ini aku pakai beberapa tetes. Kemudian untuk yang coklatnya aku pakai pasta coklat untuk merek opsional aja. Aku kasih kurang dari 1 sendok teh dan ini aku aduk dulu. Untuk 1 wadah itu aku biarkan original aja. Nah, ini sudah selesai dan ini mau aku pindahkan ke wadah plastik segitiga seperti ini supaya mudah untuk nuangin ke dalam si cupnya gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada, boleh banget ya, tinggal langsung pakai sendok aja. Nah, ini aku mau tuang dulu untuk semua bahan atau semua warna.
Oke, ini udah selesai ya, tinggal aku tali dan ini sudah siap untuk dipergunakan. Nah, di sini aku pakai cup plastik. Kalau teman-teman ada yang besi boleh banget. Untuk ukuran kertas rotinya ini disesuaikan ya, harus benar-benar pas di ukuran cupnya. Pertama ini aku masukin untuk yang warna putih atau original terlebih dahulu. Aku masukin kurang lebih 2 putaran. Lanjut aku tuang untuk warna ungunya. Nah, di sini seperti ini ya, 2 kali putaran atau disesuaikan aja sampai menutupi si bagian yang putihnya. Lanjut setelah ini aku pakai yang warna coklat. Kemudian diteruskan lagi dengan warna putih, pokoknya sampai benar-benar ke permukaan atas cup roti. Jadi ini harus benar-benar full cup ya, teman-teman. Nah, ini udah selesai, harus benar-benar full sampai ke permukaan cup ya. Oke, lanjut. Untuk airnya ini didihkan sampai benar-benar mendidih, baru simpan untuk si cup yang berisi adonan. Kemudian dirapihkan, jangan lupa beri jarak satu sama lain. Kukus di api besar selama 10 menit, pokoknya sampai matang. Dan ini jangan sampai dibuka-buka ya. Cepet aja, setelah 10 menit, alhamdulillah untuk bolunya ini ngembang, bagus banget. Oke, ini mau langsung aku angkat dan kemudian mau langsung aku keluarkan supaya dia tidak basah untuk bagian bawahnya. Nah, ini bagus banget ya, dia nggak mengkeret lagi. Tuh, full, bener-bener full cup. Ini aku keluarin dulu semuanya supaya dia nggak berembun, jadi harus benar-benar ditiriskan. Oke, ini sambil menunggu untuk kukusan yang keduanya, ini aku mau biarin sampai dia adem terlebih dahulu. Nah, ini dia bolu kukus mekar dan Masya Allah ini bagus banget. Ini wangi tapi nggak bau telur ya. Ini nggak bau telur, benar, aku jamin ini nggak bau telur. Dan ini mau aku review supaya teman-teman tahu dalamnya seperti apa dan basah atau tidak untuk bagian bawahnya. Nah, ini aku buka, untuk warnanya cantik banget ya layernya. Dan Masya Allah bisa teman-teman lihat ya, di sini dia nggak mengkeret lagi, jadi ukurannya masih tetap sama ketika tadi dibuka tutup kukusan. Nah, untuk bagian bawahnya juga ini nggak yang bantet, tuh ini lembut banget. Bismillah, kita review. Nah, ini dia. Ini udah aku coba ya dari hari kemarin dan untuk rasanya ini legit banget dan nggak bener-bener nggak bau telur ya. Untuk teman-teman biasanya kan suka ada yang nggak mau kalau bolu kukus itu bau telur, ini nggak, bener seriusan. Boleh dicoba untuk resep aku ini. Dan ini adalah ide usaha untuk kita emak-emak ibu rumah tangga yang masih bisa menghasilkan cuan meskipun sambil ngepel, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, tapi kita masih bisa menghasilkan uang dari bebikinan seperti ini. Ini bisa dijual dengan harga 1.500 ya teman-teman, dan bisa teman-teman kalkulasiin aja dari harga bahan yang teman-teman beli sampai berapa keuntungan yang teman-teman pengen ambil. Ini untuk isian snack box bagus banget ya, bener-bener worth it. Dan kalau misalkan mau jual per box juga boleh banget. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 180 gram gula pasir, kemudian untuk tepung terigunya 200 gram. Ini dimasukin semua ya dengan metode all in one. Kemudian untuk vanilla essence-nya setengah sendok teh. Dan lanjut di sini aku pakai 1 telur, ukurannya sedang aja dan suhu ruang ya, jangan sampai dingin dari kulkas. Kemudian aku masukin larutan santannya, ini dari 1 sachet santan instan, kemudian aku kasih air, pokoknya total 150 ml. Ini dimasukin semua. Sebelum di mixer ini diaduk manual dulu ya, supaya terigunya ini nggak bertebaran kemana-mana. Ini aku mixer kurang lebih 1 menitan aja dengan kecepatan rendah, hanya sampai tercampur rata untuk si bahan kering dan bahan basahnya.
Nah ini setelah 1 menit bahannya sudah tercampur semua. Kemudian aku masukin 1 sendok teh SP. Teman-teman boleh ganti menggunakan ovalet ataupun TBM. Dan lanjut aku kasih juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini aku mixer, kali ini dengan kecepatan paling tinggi ya teman-teman, sampai putih, kental, dan berjejak. Untuk tekstur adonan di awal memang agak berat ya, tapi nggak apa-apa, lama-kelamaan dia akan ringan dan mengembang seperti dalam video ini. Dan seperti ini konsistensi akhirnya. Lanjut aku menggunakan spatula untuk merapikan bagian pinggir dan aduk balik dari bawah ke atas supaya adonannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi bahan-bahan yang masih memisahkan diri. Oke, lanjut. Di sini aku memisahin 8 sendok makan ke dalam wadah atau mangkuk seperti ini. Ini mau aku kasih warna hijau ya. Kemudian di sini juga aku mau pisahin untuk yang warna putihnya, langsung aku masukin ke plastik segitiga. Usahakan teman-teman pakai plastik segitiga seperti ini ya, supaya memudahkan ketika mengukir nanti di atas cup. Nah untuk adonan yang ada di mangkuk aku kasih setengah sendok teh pewarna hijau. Dan ini aku aduk pelan-pelan aja ya untuk aduknya sampai tercampur rata seperti ini. Oke, ini mau aku pindahin ke plastik segitiga juga. Nah ini udah ready ya. Next untuk bahan utamanya di sini aku pakai 1 sendok teh pewarna merah. Kalau teman-teman ngerasa ini kurang merah atau kurang greget, boleh ditambahin lagi untuk pewarnanya. Oke, diaduk sampai rata. Kemudian untuk warna biji semangkanya di sini karena aku nggak punya biji wijen hitam, jadi aku pakai meses aja. Tapi kalau teman-teman punya biji wijen yang warna hitam itu pasti lebih cantik ya, karena bentuk biji wijen itu benar-benar mirip banget sama biji semangka aslinya. Cuman kan kalau biji wijen itu kecil. Oke, di sini udah aku siapin cupnya, kemudian pakai kertas roti, usahakan yang pas ya sama si cup. Nah seperti ini. Jika misalkan ketinggian, boleh teman-teman potong. Ini pun aku sebenarnya ketinggian, cuman aku gunting untuk ngepasin si cupnya. Dan untuk adonannya jangan penuh-penuh karena nanti kan mau ditambahin yang putih sama yang hijau. Jadi untuk adonan si merahnya ini jangan terlalu banyak. Pokoknya sisain aja space untuk warna putih sama warna hijau. Oke, ini udah selesai. Dan karena di sini mesesnya tadi aku pakainya sedikit ya, jadi aku tambahin untuk di bagian atas, tapi ini opsional aja. Karena di sini aku pengen si biji semangkanya tuh benar-benar kelihatan, jadi aku tambahin untuk bagian atasnya seperti ini. Lanjut untuk adonan putihnya, ini aku ukir di atas si yang pink atau yang merah. Sengaja nggak aku fullin sampai pinggir, jadi hanya sebagian aja, bagian tengah sampai hampir ke pinggir. Oh iya, untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan setiap ada video baru dari aku. Untuk yang udah subscribe, thank you banyak. Lanjut ke videonya. Ini untuk adonan putih sudah selesai. Lanjut ke adonan hijaunya. Di sini aku fullin untuk bagian pinggir dan full juga bagian atasnya. Jadi ini full cup gitu ya. Oke, next. Oke, ini udah selesai dan jangan lupa sedikit dihentakkan supaya si adonannya lebih set. Ini dia, aku kasih lihat dari dekat. Ini udah benar-benar full ya untuk sampai permukaan atasnya. Dan di sini aku kasih rahasia supaya si merekahnya ini atau mekarnya ini lebih cantik. Aku saranin pakai gula pasir ya teman-teman. Dibikin tanda plus. Nah seperti ini. Mohon maaf untuk tutorialnya ini kurang pas ya aku pengambilan gambarnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti. Pokoknya ditabur aja dari atas ke bawah dan dari samping kiri ke kanan sampai berbentuk tanda plus dari ujung ke ujung ya pokoknya teman-teman. Nah ini dia adalah resep rahasia supaya si bolu mekarnya itu benar-benar mekar dengan bagus dan cantik. Oke. Nah ini udah selesai. Kemudian untuk kukusannya udah aku panasin, airnya sudah mendidih. Ini aku mau masukin semua adonannya. Dan jangan lupa beri jarak ya teman-teman. Jangan sampai mereka saling berdempetan satu sama lain. Jadi kasih jarak karena dia kan nanti akan mengembang. Kalau terlalu dempet nanti ketika dia merekah itu akan saling menempel satu sama lain. Oke, ini dikukus selama 15 menit dengan api besar ya teman-teman. Dan alhamdulillah Masya Allah ini mengembang dengan
dengan bagus, siap untuk diangkat. Ingat sekali lagi apinya besar ya. Maafkan diriku ini bawel. Lanjut, ini harus langsung dikeluarin ya dari cup karena takutnya dia menguap. Jadi untuk si bolunya ini akan basah. Makanya ini langsung dikeluarin dan didinginkan di atas cooling rack kayak gini, ataupun di atas piring langsung gak apa-apa. Nah ini alhamdulillah ya, untuk bagian bawahnya ini sama sekali enggak menciut. Dia masih tetap kokoh dan tetap di bentuknya semula. Nah ini mau aku dinginkan dulu sambil nunggu kukusan kedua selesai. Dan alhamdulillah ini sudah selesai dan hasilnya 12 pieces bolu cup semangka yang sangat cantik ini. Ini ukurannya lumayan jumbo ya teman-teman. Aslinya ini lumayan jumbo. Masya Allah ini cantik dan aku yakin anak-anak pasti suka. Untuk warnanya, bagian semangka ini kalau misalkan dirasa teman-teman kurang merah, boleh ditambahin menjadi 1 sendok makan untuk pewarna merahnya. Dan di sini anak-anak aku sudah mengantri pengen cepat-cepat eksekusi untuk si bolunya ini. Karena secantik itu dan semenarik itu, apalagi untuk anak-anak ya, mereka tuh suka banget yang warna-warna, apalagi yang berkarakter seperti ini, karakter semangka, polkadot, atau yang kepik kayak gitu, anak-anak pasti suka banget. Nah ini ya beneran cantik, dan untuk si layernya juga ini pas banget. Kemudian ini mau aku buka untuk si paper cupnya. Ini sama sekali enggak menciut ya, dan ini sukses menurutku. Dan bisa teman-teman lihat juga, ini lembut banget, bagian bawahnya ini kering, enggak basah sama sekali. Karena kalau yang bantat bagian bawahnya ini akan basah dan akan keras, tapi di sini enggak. Ini beneran kayak spons cuci piring. Selembut itu, jadi gimana ya? Gimana sih kalau teman-teman pegang spons cuci piring yang masih baru tuh? Nah itu selembut itu, dan ini ketika dimakan beneran legit banget. Tapi kalau teman-teman nggak suka yang terlalu manis, boleh dikurangin untuk kadar gulanya. Nah bisa teman-teman lihat ya dari belahannya, ini tuh beneran lembut banget dan bener-bener kayak spons. Kayak aku pernah aja ya makan spons. Tapi berasa di tangan, ini lembutnya benar-benar kayak spons. Dan ini ada sisaan dari yang di plastik segitiga. Jadi ini aku bikin layer seperti ini aja. Meskipun ini sisaan tapi tetap cantik ya. Oke, untuk motif pokoknya bisa disesuaikan. Nah resep dari aku sampai sini aja, tanpa air soda. Ini merekahnya bagus banget, mekarnya benar-benar maksimal. Dan teman-teman gak usah ribet dah kalau mau bikin bolu. Pokoknya dengan bahan seadanya bisa bikin bolu apapun. Kalau teman-teman penasaran dengan resep lainnya, boleh teman-teman lihat di beranda channel aku. Oke, sampai sini aja sharing dari aku. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.